Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 859806105. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul kegiatan simbiosis. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang terakhir lingkungan sekitar. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengamatan pada simbiosis parasitisme. Yang pertama, kucing dengan kutu kucing. Yang kedua, ulat pada daun pisang. Dan yang ketiga, benalu dan pohon inang. Yang keempat, ulat pada tanaman sayuran. Yang kelima, nyamuk dan manusia. Dan yang keenam, lalat dan buah. Simbiosis parasitisme pada kucing dan kutu adalah interaksi di mana kutu adalah parasit mendapat keuntungan berupa makanan, darah, dan tempat tinggal, sementara kucing atau inang dirugikan. Kutu menghisap darah kucing, menyebabkan gatal, alergi kulit, dan potensi anemia yang menurunkan kesehatan kucing. Selanjutnya, simbiosis parasitisme antara ulat dan daun pisang terjadi ketika ulat mengambil nutrisi dari pohon pisang untuk pertumbuhannya, sementara pohon pisang kehilangan bagian tubuhnya yang penting untuk proses kehidupan. Pihak yang diuntungkan adalah ulat, pihak yang dirugikan adalah pohon pisang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme antara benalu dan pohon inang seperti pohon mangga, jeruk, atau mahoni adalah salah satu contoh klasik di mana satu pihak mencuri nutrisi dari pihak lain secara langsung. Pihak yang diuntungkan adalah parasit atau benalu, pihak yang dirugikan adalah pohon inang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme pada ulat dan sayuran adalah interaksi biologis di mana satu pihak atau ulat mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain atau tanaman sayuran mengalami kerugian. Dalam hubungan ini, ulat bertindak sebagai parasit atau hama dan sayuran bertindak sebagai inang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia terjadi karena nyamuk mendapatkan keuntungan dari manusia, sementara manusia dirugikan oleh aktivitas nyamuk tersebut. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme antara lalat dan buah terjadi ketika lalat menggunakan buah sebagai tempat berkembang biak yang mengakibatkan kerusakan pada buah tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengamatan pada simbiosis komensalisme. Yang pertama, pada sisik naga dan pohon jeruk. Dan yang kedua, anggrek dan pohon kopi. Dan yang ketiga, pada pohon kopi dan sarang burung. Simbiosis komensalisme pada sisik naga dan pohon jeruk. Sisik naga diuntungkan, tanaman sisik naga hidup dengan menempel pada batang pohon jeruk. Dengan begitu ia mendapatkan tempat tumbuh yang lebih tinggi sehingga lebih mudah memperoleh cahaya matahari. Pohon jeruk tidak terpengaruh, pohon jeruk hanya menjadi tempat menempel. Sisik naga tidak mengambil nutrisi dari pohon jeruk sehingga tidak merugikan pertumbuhannya. Selanjutnya, anggrek dan pohon kopi. Anggrek diuntungkan, tanaman anggrek hidup menempel pada batang pohon kopi sebagai tempat tumbuh. Dengan posisi yang lebih tinggi, anggrek lebih mudah mendapatkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Pohon kopi tidak dirugikan, pohon kopi hanya menjadi tempat menempel. Anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon kopi sehingga tidak mengganggu pertumbuhan atau kesehatannya. Selanjutnya, simbiosis komensalisme pada sarang burung dan pohon kopi.
Burung diuntungkan. Burung membuat sarang di pohon kopi sebagai tempat tinggal, berlindung dari predator dan berkembang biak. Pohon kopi tidak dirugikan, pohon kopi hanya menjadi tempat menempel sarang. Kehadiran sarang burung umumnya tidak mengaruhi pertumbuhan atau kesehatan pohon. Dan yang terakhir di sini saya akan melakukan pengamatan pada simbiosis mutualisme. Yang pertama pada bunga dan kupu-kupu, yang kedua cacing dan tanaman, dan yang ketiga lebah dan bunga. Simbiosis mutualisme pada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu diuntungkan. Kupu-kupu memperoleh nektar atau cairan manis dari bunga sebagai sumber makanan. Bunga juga diuntungkan. Saat kupu-kupu hinggap dan mengisap nektar, serbuk sari menempel di tubuhnya. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain, terjadi penyerbukan sehingga membantu proses perkembangbiakan bunga. Selanjutnya, simbiosis mutualisme pada cacing dan tanaman. Cacing tanah diuntungkan. Cacing mendapatkan makanan dari sisa bahan organik di tanah serta tempat hidup yang lembab di sekitar akar tanaman. Tanaman diuntungkan. Aktivitas cacing membantu menggaburkan tanah sehingga akar mudah tumbuh, memperbaiki sirkulasi air dan udara dalam tanah, meningkatkan kesuburan tanah melalui kotoran cacing yang kaya nutrisi. Dan yang terakhir, simbiosis mutualisme pada lebah dan bunga kopi. Lebah diuntungkan. Lebah mengambil nektar dan serbuk sari dari bunga kopi sebagai sumber makanan yang nantinya bisa diolah menjadi madu. Bunga kopi diuntungkan. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain, serbuk sari ikut terbawa dan terjadi penyerbukan. Proses ini membantu bunga kopi berkembang biak menjadi buah kopi.